Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bersama aku Anelis Clarsati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini telah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan atau biasa disapa Ustadz Fajri. Nah, beliau adalah anggota Komisi Fatwa, Metodologi MUI Pusat dan Asisten Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, cuma saya kurang senang aja dipanggil keren-keren mulu gitu. Oke, Ustadz, apa nih maunya dipanggil Biasa aja apa? udah, biasa aja, biasa aja. Oke, Ustadz. Nah, Ustadz udah siap belum sharing Oke. ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video-video pertanyaan netizen. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya Ustadz Menjawab. Nah, Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaan ke Instagram kita. Nah, Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema realitas hidup versus ekspektasi gitu. Nah, kita juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan netizen dan aku sendiri sudah penasaran sama pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, gimana cara kita menerima kenyataan hidup yang gak sesuai sama rencana yang udah kita susun dari awal nih Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara atau saudari yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Pada akhirnya kita diperintahkan untuk punya cita-cita yang baik dan mengusahakan dengan yang baik. Ya, Allah firmankan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang lebih baik atau terbaik amalnya. Ahsanu amala ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad, seorang tabi'in terkemuka, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, adalah akhlasuhu wa aswabuh. Amal yang ikhlas dan amal yang benar. Hal yang sama kemudian diresonansikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam salah satu buku beliau, bahwa amal soleh kalau mau diterima ke arah itu mesti dua unsur tadi terpenuhi, ikhlas dan benar. Nah, kalau kita bawa kepada konteks kehidupan dunia, berarti kita punya keikhlasan, itu niat yang tulus, niat yang baik. Kalau dia bisa mencita-citakan satu keinginan yang baik, gitu kan. Kemudian aswabu, benar caranya, berarti dia juga berjuang dengan kerja keras, dengan cara yang benar gitu ya. Jadi kerja keras dan kerja cerdas, mungkin kira-kira gitu. Itu sebuah kewajiban. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin ya semua orang akan benar-benar mendapatkan apa yang diinginkan. Allah firmankan di surat An-Najm, am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah manusia mendapatkan semua yang dia angankan? Enggak. Karena milik Allah lah dunia dan juga akhirat. Nah, karena pada akhirnya kita harus sadar ke arah apa yang kita inginkan itu terbagi jadi dua. Keinginan yang orang lain juga mungkin juga ingin dan itu terbatas. Itu ya. Misalnya ada satu posisi jabatan direktur gitu ya, cuma satu orang. Yang mau misalnya 4 orang. Iya. Maka ketika tercapai 1, ya 3 berarti nggak tercapai, ya nggak sih? Iya. Kira-kira gitu. Setidaknya kalau kita bicara jabatan tersebut, misalnya yang jabatan seumur hidup gitu, ya udah 1 maju ya udah, 3 yang lain enggak gitu kan. Tapi ada hal-hal yang nggak harus begitu. Misalnya ilmu yang bermanfaat kan gitu ya, menjadi pakar. Terbatas nggak sih pakar harus sekian orang? Terbatas nggak? Terbatas. Nggak terbatas. Nggak terbatas. Semua orang yang belajar, menulis apa, dia jadi pakar dia. Nggak ada batas. Mungkin jabatan akademik tertentu terbatas, hanya bisa 1 misalnya, yang jadi rektor, yang jadi dekan. Tapi kalau menjadi pakar, open. Nah, jadi kita harus bedakan 2 hal tersebut. Satu hal yang itu ada
usaha orang lain juga. Di sinilah kita fastabiqul khairat. Ketika kita tidak tercapai keinginan kita, kita sadari, oh mungkin ada yang kurang dari saya. Orang lain lebih hebat. Ya nggak? Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga ingin menguji siapa yang ahsan wa amala tadi lebih baik. Kan gitu. Atau sesuatu yang open dia, bisa semua orang. Jadi orang soleh. Terbatas nggak sih menjadi orang soleh? Ada nggak kuotanya? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada kuotanya. Jadi ya sesuatu yang open sekali tuh. Nah kalau ada orang misalnya jadi pakar lah tadi ya, menjadi pakar. Itu nggak terbatas. Ternyata ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Makanya nggak jadi ini harus sadar bahwasanya memang berarti dia yang lebih dominan kesalahannya. Kalau tadi itu dia jangan terlalu banyak menyalahkan diri. Yang ini mungkin lebih harus banyak evaluasi. Dua hal berbeda ya nggak sih? Nah kalau jadi orang kaya terbatas nggak? Nggak terbatas. Nah pada akhirnya kita harus sadar. Kaya itu kalau semua orang kaya Iya. sedunia dalam artian uangnya tidak terbatas benar-benar nggak ada yang lebih kaya dari dia, itu nggak mungkin. Satu hal yang impossible di dunia ini, dunia ujian, karena dia memang pada akhirnya sumber daya alamnya cukup tapi terbatas. Cukup dalam artian seandainya semua orang sesuai dengan kebutuhannya saja maka cukup. Misalnya hidup sejahtera cukup, welfare kecukupan, sejahtera cukup. Tapi kalau jadi yang terkaya sampai dia kalau lihat dia udah 5 triliun duitnya misalnya. Masih sedih lihat orang yang 6 triliun. Oh nggak bisa. Ya, itu memang nggak akan tercapai kayak gitu di dunia ya. Karena dunia ini tadi ada batasnya. Dan memang di ujian. Gitu. Oke, baik Ustaz. Nah, ada pertanyaan, kalau hidup kita terasa jalan di tempat, sementara orang lain sudah jauh melangkah. Sikap kita tuh harus gimana nih Ustaz? Okay. Kadang ada perasaan kayak iri gitu Ustaz. Nah, itu Nabi SAW sudah sebutkan ya dalam hadis terkenal riwayat Muslim, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah, jangan lihat pada orang di atas, agar kalian lebih menghargai nikmat Allah, kan gitu ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali lihat ke atas kalau konteksnya fastabil khairat, menyemangati. Tapi kalau konteksnya seperti yang ditanyakan kemudian membuat diri blame himself gitu ya, menyalahkan diri, menyesal, apalagi sampai menyalahkan, wah orang tua saya miskin sih, saya nggak punya privilege orang tua kaya. Loh, sebentar. Nggak ada orang dalam. Iya, atau nggak ada orang. Tar dulu sebentar. Berarti kurang menyadari bahwasanya yang istimewa dari kita tuh bukan cuma hasil, tapi apa? Proses. Oke. Menjadi kaya sementara bapaknya kaya, nggak terlalu istimewa ya nggak sih? Dibandingkan kaya sementara keluarganya susah, tuh kita lebih, wih gimana tuh resep suksesnya tuh? Kan gitu ya, bener gak sih? Iya. Sama, dan lain-lain lah hal-hal yang mirip. Jadi jangan lupakan starting point juga menentukan Anda tuh sebenarnya bagaimana. Tapi bukan hanya starting point, bukan hanya sekitar kita yang berpengaruh, tapi juga apa yang kita lakukan berpengaruh, dan kita lebih punya tanggung jawab apa yang kita lakukan daripada apa yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Dan itu ada penelitian dari Profesor Leon Festinger dari Stanford University bahwa kata beliau memang media sosial membuat kita melihat selalu orang lebih hebat terlalu sering. Iya. Itu membuat banyak tekanan mental. Okay. Kalau dulu kita ketemu orang lebih hebat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih lah. Itu mungkin sehari 2 kali gitu ya. Itu juga nunggu ketemu orang dari jauh baru ketemu dia. Kalau sekarang enggak. Sehari kita bisa 100 orang ketemu orang yang serba lebih dari kita, orang yang berbeda. Ujungnya kita cuma bisa termenung seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan sih Allah jaga mental kita, jaga kekuatan kita. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa TV-mu, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita masih dengan tema yang sama dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen Ustadz. Dia menanyakan, kalau kita udah berusaha maksimal tapi hasilnya tetap nggak sesuai harapan, itu artinya kita gagal atau memang bukan takdir kita Ustadz? Baik, ini kembali ke poin di segmen 1 tadi bahwa dunia ini ada yang dia ada persaingan. Dan ada yang materi terbatas, ada yang cenderung tidak terbatas gitu ya. Nah, dalam hal ini maka
ketika kita gagal di kasus pertama, itu nggak selalu kita berlebihan menyalahkan diri sendiri. Dia bisa jadi ada yang memang lebih dahsyat usahanya. Nah, itulah kemudian bagian dari takdir Allah. Allah menakdirkan sesuai juga dengan pilihan-pilihan kita. Gitu. Istilahnya di HPT adalah Allah menakdirkan dan manusia berikhtiar, berupaya, berusaha. Dan tentu saja kalau memang jabatan direktur hanya 1 orang saja dari 4 kandidat, 4 orang yang berebut gitu ya 1 saja. Nah, kemudian yang 3 gimana? Andai nggak ada kesempatan lain, udah selesai. Ya udah, berarti memang benar bukan takdirnya. Tapi kalau masih ada kesempatan berikutnya, dia boleh kejar dan bagus. Gampangnya gini, mungkin tahun depan ada seleksi lagi, tenang. Ya dia ikut lagi. Tapi udah sekali ikut udah nggak bisa lagi ya. Berarti baru dia katakan, oke, berarti bukan takdir saya. Tapi Allah nggak memaksa kita gagal, enggak. Tapi Allah memberikan kepada yang lebih deserve, kepada yang lebih berhak. Menurut Allah, dengan keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan kalau yang kedua kategorinya, yaitu yang tidak ada persaingan di situ, maka kenapa harus kita merasa bukan takdirnya? Terus aja. Nggak ada batas kan? Terus aja. Gitu. Kalau ada batas ya sudah. Umpama kemudian dia sampai pada titik pikun gitu. Dia ingin jadi pakar, tapi kemudian udah tua pikun. Nah, ya udah. Di situ baru dia sampai pada titik, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada loh Ustadz, dia pengen jadi pilot, dia berusaha berkali-kali walaupun kalah lagi, coba-coba lagi, akhirnya dapat juga. Nah itu dia, jadi kita nggak tahu kapan batasnya, ya nggak sih? Iya. Kita nggak tahu, tapi akan ada batasnya juga. Misalnya kita nggak tahu itu, mungkin setelah berapa kali percobaan. Kenapa kita membatasi diri? Saya nggak mau mencoba lagi deh. Ntar dulu, gitu kan? Walaupun dia juga boleh saja mempertimbangkan peluang lain, karena boleh jadi kegagalan demi kegagalan tersebut tujuannya apa? Biar Allah menyadarkan dia, Anda punya bakat lebih hebat lagi di bidang lain, ya nggak sih? Iya, betul. Jadi, tenang aja, sukses itu tidak satu model, banyak model, ya nggak? Sukses dalam karir, sukses dalam keluarga, ada yang karirnya melejit, masalah lain muncul, ada yang keluarganya dia bahagia walaupun yang mungkin karirnya biasa. Atau pendidikan, masalah akademik kan gitu ya. Ada yang akademiknya bagus tapi keuangannya, mohon maaf, ada yang keuangannya luar biasa tapi akademiknya problematik, kan gitu ya. Mungkin ketika kita mengalami problem di satu hal, selain kita juga evaluasi diri, memperbaiki, juga kita harus peka nih, menyadari ini apakah sudah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengajak saya ke yang lain nih, biar saya mengusahakan juga, tenang, jalan-jalan keberhasilan banyak. Nah ini bisa melibatkan pakar juga. Jadi ada pakar-pakar yang mungkin akan melihat kamu udah usaha apa. Oh begini usaha saya, begini. Mungkin terkait dengan bisnis, berarti pakar bisnis kan. Nanti dia ngukur, kayaknya kamu nggak cocok karakter bisnis karena kamu punya masalah A, B, C. Berarti dia terima tuh nasihat dari pakar tersebut. Mungkin dia boleh aja nyari second opinion kepada pakar lain. Sah-sah saja. Kalau di sekolah, di SMA itu kan ada guru BK ya. Nah, kira-kira itu mirip-mirip perannya seperti itu. Islam mengajarkan kita juga fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, surat Al-Anbiya 7. Kita bertanya juga kepada para ulama, kepada pakarnya ya. Psikolog, kalau terkait psikologi dan sejenisnya. Oke, baik. Terus Ustadz, bagaimana cara membangun kembali semangat saat harapan yang sudah lama diperjuangkan tiba-tiba gagal nih Ustadz? Ya, saya berusaha memahami ya hal-hal seperti ini. Saya pun dan Kak Ara dan siapapun pernah mengalami gagal, ya nggak sih? Kegagalan yang parah yang membuat kita tuh benar-benar mungkin tertahan untuk sombong setelahnya. Alhamdulillah itu kita bersyukur juga setelah itu. Tapi biasanya kesadaran ini muncul mungkin belakangan. Selalu lama baru apa ya? Oh mungkin hikmahnya biar saya nggak sombong. Ya nggak sih? Iya. Atau biar saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kalau dulu saya salah, gagalnya sekian, kalau sekarang salahnya, gagal lebih parah. Kerugian lebih besar, ya nggak? Iya. Ibaratnya kalau kata sebagian orang, ngabisin jatah gagal gitu. Ya nggak? Kalau mahasiswa atau anak sekolah, habisin salahnya di kelas, supaya kalau udah terjun ke masyarakat, udah nggak salah lagi, ya nggak sih? Iya, betul. Kira-kira gitu. Nah, dalam kehidupan juga ada hal yang mirip seperti itu. Makanya, kita harus... ini nggak boleh dibilang meromantisasi kegagalan. Saya nggak setuju kayak gitu. Itulah istimewanya Muslim. Muslim itu apapun kejadian dalam hidup dia, manis, pahit, ada maknanya. Ada makna positif di situ. Ada optimisme di situ. Iya. Gitu. Kalau Anda mungkin tidak punya akidah seperti akidahnya orang Islam, ya mungkin Anda
akan menganggap kegagalan gagal aja. Terus ketika kita bilang, oh enggak, gagal ini adalah hikmahnya A, B, C, dia akan bilang kita apa? Meromantisasi kegagalan. Oh enggak, kok tenang aja. Kita nggak meromantisasi kegagalan. Kita memberi meaning pada apa? Kegagalan, pada apapun episode hidup kita. Sehingga hidup kita penuh makna, penuh optimisme, penuh perjuangan. Pada akhirnya sama, Anda juga nggak percaya akhirat, nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada hikmah-hikmah tersebut, punya keyakinan dunia ini terjadi ya random aja gitu kan. Ada pandangan orang seperti sebagian kalangan New Atheist, mereka begitu mengatakan, ya udah terjadi dunia ini begitu itu aja, acak aja. Anda aja bagian gagal. Jadi hidupnya nggak terarai. Kasihan sekali. Ya itu silakan kalau Anda mau milih konsep hidup seperti itu, Muslim nggak. Dia memaknai hidupnya dan itu makna yang benar. Ya nggak sih, makna bahwa gagal pun ada pelajaran di situ. Tinggal kemudian dia lakukan dua hal. Ya, yang pertama adalah terus kuatkan konsep tadi. Gak usah hiraukan berlebihan orang yang menganggap Anda meromantisasi kegagalan. Gagal aja sih. Enggak, kita mengambil hikmah dari segala sesuatu karena Allah menakdirkan dengan penuh kebijaksanaan. Dua adalah nggak apa-apa sedih sebentar, nggak apa-apa. Kalau memang butuh lama, berapa lama? Ya udah sebutuhnya ya, nggak apa-apa. Aku nggak mau lagi daftar kantor itu, setahun aku nggak mau lagi. Masih sakit hati, boleh silakan. Kita nggak bisa memaksa juga dia. Emang itu kewajiban dari Allah gitu. Wajib daftar lagi. Enggak juga kan. Yang wajib kan adalah beriman, sabar, tegar gitu ya. Tapi apakah harus mencoba segera? Well, mungkin ada apa? Ada jeda. Trauma, jeda. Nggak apa-apa. Biar. Nah, kita juga mengerti juga. Jangan kita sebagai orang eksternal tuh nggak mencoba memahami gitu Kak Ara. Coba memahami dia. Ayo coba lagi. Tapi besok, ya mungkin belum kuat nih. Biarin dulu. Sabar, mungkin dia butuh waktu. Bisa dimengerti nggak, Kak Ara dan netizen berbahagia sekalian? Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Nah pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Nah Ustadz, kita masih dengan tema yang sama dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan dari netizen. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan dari netizen Ustadz. Dia menanyakan, Ustadz, apakah wajar nggak sih kalau kita kecewa sama hidup sendiri? Dan gimana caranya biar kita nggak berlarut-larut dalam kekecewaan Ustadz? Oke. Sekali lagi, pertanyaan seperti ini saya berusaha ya merasakan apa yang dirasakan penanya. Jadi kesedihan, bahkan sampai pada titik dia mengandaikan kecewa pada hidup sendiri gitu. Lalu kita harus sadar hidup kita ini dilahirkan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Ar-Rahman ya. Jadi kalaupun ada ujian tersebut kemungkinan gagalnya sedikit dibandingkan kemungkinan berhasilnya. Ingat, berhasil menjalani ujian ini kita akan dapat kenikmatan yang lebih dahsyat. Tapi tenang, Islam sebagaimana disebutkan di HPT ya, meskipun meyakini ada kehidupan akhirat yang lebih baik, namun tetap berusaha yang terbaik juga di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah firmankan itu di surat Al-Baqarah ya. Di ayat lain di surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala firmankan wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhirat tapi jangan lupakan apa? Nasibmu di dunia. Jadi tetap kita survive dan keluarin effort terbaik untuk kehidupan dunia, jangan malah berlebihan kecewa dengan diri sendiri. Kecewalah dengan perbuatan kita, jangan ke diri kita. Gitu. Dan ini salah satu hikmah penciptaan setan. Jadi kita biar ketika dosa aja ya, itu tidak berlebihan menyalahkan diri sendiri karena ada andil makhluk lain. Dia godain kita. Memang tetap aja kita yang salah. Kan setan cuma godain, cuma ngajak, ya enggak? Iya. Gitu. Kita yang melakukan, kita dengan sadar dan Allah nggak memaksa kita melakukan dosa, kita melakukan dosa. Tapi dengan adanya penggoda tadi, setidaknya kita jadinya apa? Tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, hanya diri kita yang salah. Tapi ada juga andil yang lain. Sama dalam hal ini juga ketika kita bicara kegagalan, Allah SWT firmankan, ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah apa yang menimpa kalian musibah kecuali dengan izin Allah. Nah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman, Allah teguhkan hatinya. Di surat At-Taghabun.
Di surat Al-Hadid surat 57 Allah firmankan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah sudah takdirkan dan sudah ditulis hikmahnya biar kalian nggak terlalu seneng kalau kalian berhasil. Iya. Nggak terlalu euforia karena udah ditakdirkan. Bukan berarti nggak ada usaha kita tapi sesuatu yang Allah udah ketahui dan tulis sebelumnya. Begitu juga ketika kita gagal tidak terlalu sedih. Ya nggak sih? Nah, jadi jangan terlalu sedih. Nah, itu hikmah kenapa takdir udah ditulis supaya kita jadi ada apa ya, suatu penenang. Oh ternyata memang ini saya udah berusaha terbaik dan udah ditakdirkan kok. Nah itu jadi lebih tenang. Kita nggak terlalu berlebihan menyalahkan diri sendiri, ngerti ya? Sehingga kita lebih mudah bangkit, tenang. Jadi kita harus berlapang dada ya Ustaz, kalau misalkan tidak sesuai. Tapi sedih boleh, nggak masalah. Nabi sedih, ya para sahabat juga, mereka orang-orang soleh luar biasa, imannya, akidahnya lebih dahsyat daripada kita, tapi mereka apa? Tetap punya kesedihan, nggak apa-apa. Kita jangan juga melarang orang sedih, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berlebihan sedih. Nah, itu dia. Itulah yang dimaksud la tahzan innallaha ma'ana di surat At-Taubah ya. Jangan sedih, Allah bersama kita. Maksudnya jangan berlebihan sedih. Kalau ada kecewa, ada apa, nggak apa-apa. Maka Abu Bakar itu nangis, gitu. Nabi nggak mengharamkan dia nangis, beliau nangis. Nabi pun kesakitan, ya kan, dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan Allah kuatkan ya, dan kita tetap menunjukkan kepedulian, saling menopang satu sama lain. Oke, baik Ustadz. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Gimana caranya tetap punya harapan tanpa harus terlalu berekspektasi tinggi Ustadz? Oke. Di surat An-Najm ya Allah firmankan tadi amlil insani matamanna falillahil akhiratul ula. Apa manusia akan dapat semua yang diinginkan? Enggak. Nah, dari situ kita ngerti bahwa setidaknya kita mungkin bisa lakukan 3 hal ya terkait ini. Yang pertama adalah kita sadar kita punya kewajiban berusaha, Allah yang kemudian menentukan hasil berhasil atau enggak. Ya. Kalau itu memang murni usaha kita, maka nggak ada persaingan. Makanya berarti kita hanya fokus pada apa yang kita lakukan. Ketika gagal berarti usaha kita belum maksimal. Kalau ternyata itu sesuatu yang harus bersaing, kita gagal, maka kita sadar ada yang lebih hebat usahanya daripada kita, lebih dahsyat doanya gitu ya. Nah, dari situ maka kalau kita punya bayangan kesiapan gagal, kita lebih tegar lah ketika beneran gagal. Tabah lah ya. Ya, harus ada kemungkinan tersebut, kita buka kemungkinan tersebut. Gitu. Jangan overthinking juga. Alhamdulillah riset-riset menunjukkan ya bahwa apa yang kita overthinkingkan itu 90% nggak terjadi. Gitu. Itulah yang Allah maksud di Al-Qur'an ya. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu setan yang ingin bikin takut aja kita. Di surat Ali Imran Allah firmankan begitu. Jadi kebiasaan setan bikin kita takut berlebihan. Tapi juga kita harus membuka kemungkinan gagal tersebut. Supaya apa? Kita lebih apa? Lebih berhati-hati. Kan kalau kita nggak membuka kemungkinan gagal, kita sembrono dong. Ah, pasti berhasil, wow, ngasal-ngasalan. Enggak. Karena ada kekhawatiran gagal itu. Jadi hikmahnya kita jadi lebih disiplin. Yang kedua adalah kita harus sadar bahwa jalan sukses dunia, apalagi akhirat itu banyak sekali. Jangan membatasi diri hanya satu saja. Gitu. Yang ketiga, last but not least adalah kita harus juga melibatkan para pakar. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Seringkali kegagalan tersebut terjadi biasanya karena effort kita tuh hanya maksimalin di diri kita. Lupa komunikasi dengan orang. Beneran gitu. Lupa silaturahmi, ya enggak? Jadi itu ngaruh juga ya Ustaz? Ngaruh juga. Gitu. Misal menjadi pakar hukum yang hebat. Selain dia belajar apa, tapi dia juga ya dong silaturahmi. Harus birrul walidain. Berbakti orang tua, berderma. Artinya ada sesuatu yang kita lakukan melibatkan orang lain. Jadi bukan cuman kita, oh aku udah usaha nih, aku pasti bisa. Nanti efeknya dia akan lebih mudah berhasil, dan kalau berhasil nggak mudah sombong. Kenapa? Karena saya mendapatkan ini dengan apa? Banyak peran orang lain bersama saya. Ya nggak? Iya. Gitu. Ada doa orang tua saya, ya, bukan cuman dari saya sendiri. Betul sekali. Allahul Misal. Oke, baik Ustadz. Boleh Ustadz kasih pesan tentang tema kita kali ini nih Ustadz kepada pemirsa TV-mu? Baik Kak Era, ya. Jadi senang sekali pemirsa TV-mu ini mereka mempertanyakan sesuatu yang membuat mereka semangat. Saya senang sekali. Dan kita berupaya untuk itu. Semua kita sedang berusaha. Semua kita jangan mentalnya adalah ingin menjatuhkan orang lain, ingin mencemooh orang lain. Saya berhasil, kamu gagal kan? Buang jauh-jauh seperti itu. Juga ketika kita merasa di bawah, teman-teman kita lebih hebat, juga buang perasaan saya
memang jelek, saya memang payah, enggak. Tapi evaluasi diri saja, ya, bahwa oh mungkin saya belum baik nih, gitu kan. Saya melakukan lebih baik. Dan kalau memang sampai pada titik apa ya, itu terlalu toksik apa yang kita lihat dari kesuksesan orang lain, nggak apa-apa kok kita menundukkan pandangan dari kesuksesan orang lain. Seperti di hadis riwayat Muslim ya, unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Melihat yang ke bawah, jangan lihat ke atas. Nggak apa-apa kalau udah titik seperti itu. Juga Allah firmankan di surat Thaha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jadi jangan kita berlebihan melihat orang, makruh. Disebutkan sebagian ulama di kitab Ihya Ulumuddin, makruh berlebihan melihat kebahagiaan duniawi orang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan terima kasih juga kepada pemirsa TV-mu telah menyaksikan netizen bertanya Ustadz menjawab. Dan saya Nelis Larsati Gufron bersama Ustadz Fajri dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.